message itu cuma itu sampai nempel, nampol, sampai langsung bikin unek dia. Mantap bener. Ada aha moment. Iya. Iya betul. Pagi Pak Charles. Aduh, akhirnya bisa. Topiknya tentang apa sih pentingnya pendalaman Alkitab atau penyelidikan, kan kita nyebutnya kalau disingkatkan PA gitu ya. Terus mengapa sama bagaimana, itu kan pertanyaan-pertanyaan standarnya itu ya. Mungkin Pak Charles bisa nerangin itu dulu kali ya. Kenapa sih apa sih pentingnya pendalaman Alkitab itu sendiri gitu ya? Boleh Pak, silakan dijawab sesantai mungkin. Oke, selamat pagi para pendengar, selamat pagi Sandi. Terima kasih atas undangan pada saya. Nama saya Charles Bultong, ya, saat ini sedang melayani di satu gereja di KUI Petra Monokucuk, ya, sebagai gembala sidang. Ini Bang Sandi mendahului saya untuk membahas satu topik yang menarik nih, yang seksi. Boleh Pak, boleh, seksi bener. Setiap rumah tangga setiap keluarga di keluarga Kristen pasti punya Alkitab, ya. Pasti. Punya Alkitab, dan biasanya Alkitabnya lebih dari satu. Ya. Tapi persoalannya banyak keluarga-keluarga itu menjadikan kitab suci itu menjadi sangat suci hingga jarang disentuh. Iya. Ditempatkan di tempat yang paling suci, gitu ya. Benar. Nah, itu persoalannya, gitu ya. Dan ketika mereka punya pertanyaan dalam hidup, baru mereka mencari jawaban kepada pendeta, kepada mentor, maupun kepada rujukan-rujukan Alkitab. Dan kadang-kadang ujungnya menjadi bukan Alkitabiah tapi Ayatiah, gitu ya, atau cocokologi. Benar, cocokologi. Nah, itu makanya tema kita mungkin bukan pendalaman Alkitab, ya. Boleh Pak. Lebih sederhana kita bahas aja topik ini, misalnya minat membaca Alkitab, ya. Minat membaca Alkitab. Pemuda, remaja, anak-anak dengan Alkitab. Topiknya mungkin sekitar itu. Boleh Pak. Itu kan spesifik. Jadi kenapa sih minat orang membaca Alkitab itu makin hari minatnya makin berkurang? Kenapa sih relasi kita dengan orang percaya itu dengan Alkitab itu relasinya agak jauh atau enggak? Nah, ini karena itu balik lagi bahwa pada dasarnya orang-orang Kristen itu perlu diberikan pemahaman dasar, ya. Tanya contoh, apa itu Alkitab? Gitu ya. Nah, itu, jadi dari kata apa itu Alkitab, gitu ya. Ada yang orang bilang, itu kitab sejarah aja, nggak up to date lagi, ngapain kita baca, gitu kan? Iya. Ada juga yang berkata, itu kitab sastra, itu ada sal di situ, ada puisi, ya. Kalau baca Kidung Agung di sana, itu suami yang
nggak bisa ngerayu, kalau baca Kidung Agung bisa ngerayu, atau Iya. orang lagi pacaran bisa pakai Kidung Agung ngerayu. Tetapi mereka menganggap itu hanya kitab sastra. Padahal intinya adalah kalau kita membaca ya, misalnya kita membaca apa itu Alkitab dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 ya. Dan di situ dikatakan ya bahwa di ayat 15 ya, ingatlah juga bahwa dari kecil, artinya dari kecil mereka telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi minimal ada 2 di situ, memberi hikmat untuk menjalani kehidupan, mencari jawaban atas kehidupan, ya, persoalan-persoalan dalam hidup, dan yang paling penting adalah kita mendapatkan anugerah iman. Jadi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan ayat 16 dikatakan di situ bahwa ayat 16 itu ya bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi mengajar itu artinya Alkitab menjadi buku panduan ya, surat cinta Allah kepada orang percaya untuk mengajar kita ya. Lalu menyatakan kesalahan ya, karena manusia itu cenderung menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu dituntun kembali gitu. Apa yang bengkok itu diluruskan ya, apa yang salah itu dikembalikan kepada posisi yang benar, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini 4 bagian yang perlu dipahami secara dasar tentang apa itu Alkitab bagi orang percaya. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang orang kalau sudah punya masalah itu kan ya mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kekuatan materi dan lain-lain gitu, mengandalkan hikmat dunia. Lalu akhirnya tadi yang saya bilang ayatiah gitu ya. Betul. Cocokologi. Itu menarik tuh katanya, cocokologi ya, benar. Ayatnya cocok. Ini satu contoh nih Mas Sandi nih. Ini Iya. contoh real. Ini ada jemaat yang nanya sama saya. Biasanya orang bertanya itu sudah ada punya jawaban dalam. Biasanya begitu, Pak. Iya. Tanya saya itu biasanya cuma konfirmasi aja nih. Betul. Ngetes doang, Pak. Pertanyaan ngetes doang. Iya, benar. Cocok sama jawaban gua apa enggak? Ya, iya itu, Pak. Mas Sandi. Pak Pendeta, saya mau tanya ya, kalau anak muda itu, ya, kalau mereka pacaran, yang perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Ya, saya kan mengkaitkan dengan sisi psikologi, Betul. sisi etika, sisi perasaan, Betul. dan juga di Alkitab gitu ya. Ya memang persoalannya ada apa? Kalau mereka memang belum suka dan punya komitmen untuk membangun tahapan persahabatan lebih serius, ya menurut saya itu yang paling utama. Lalu orang itu berkata begini, Pak Pendeta, kan di Alkitab ada dulu baru Hawa. Oke, Adam dulu ada. Oke. Nah, ini menarik ini, Adam dulu ada. Oke. Itu harus laki-laki juga. Kalau bapak atau ibu sudah punya jawaban begitu, ya silakan aja, saya bilang begitu. Jadi ini kan orang Kristen yang memahami Alkitab itu secara
tulisan yang Betul. tidak boleh Rubah, dirubah. iya dirubah-rubah benar. Sehingga kadang-kadang kita melihat itu sebagai yang tadi bilang cocokologi. Cocokologi, menurut pandangan cocokologinya dia, iya iya iya. Akhirnya orang-orang seperti itu kan biasanya tidak memperhitungkan misalnya perasaan anak-anak, gitu ya, atau masa depan anak-anak, gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya anaknya nggak sulit berubah, bagaimana? Iya benar-benar. Mungkin dibilangnya kaku kali ya Pak ya, kaku gitu ya. Iya, aku kayak kanebo. Kan heboh kering. Biasanya yang punya paham gitu kaku tuh, ayo nur. Iya ya, perkembangan zaman memang ya. Pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah gereja bahwa kita perlu punya relasi yang akrab dengan Alkitab. Kita perlu punya minat baca Alkitab yang makin tinggi. Inilah Alkitab itu juga perlu dikaitkan dengan keadaan saat ini, menjawab pergumulan-pergumulan saat ini. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu membangun jembatan antara Alkitab yang ribuan tahun lalu itu dengan kondisi keadaan zaman hari ini. Dan Alkitab itu kan dari kekal sampai kekal, selama-lamanya berlaku. Nah, lalu bagaimana Alkitab itu tetap bersuara, tetap menjadi jawaban atas yang pergumulan umat dalam sepanjang zaman kan. Nah, disitulah dibutuhkan misalnya pendalaman Alkitab atau berrelasi dengan Alkitab itu. Betul. Begitu sih. Siap. Itu menarik tuh tadi Pak. Perkembangan zaman ya. Jadi Alkitab itu sebenarnya harusnya biarpun konteksnya zaman dulu, tetapi aplikasinya harus ke zaman sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Makanya ada beberapa orang bijak berkata bahwa membaca Alkitab itu perlu dua arah atau dua perjalanan. Perjalanan yang pertama adalah kita kembali pada masa lalu, ya, lalu membaca Alkitab itu dalam konteks sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain begitu. Lalu makna yang sudah didapat dari masa lalu itu lalu kita aplikasikan dalam keadaan hari ini. Wah, mantap tuh. Jadi nggak bisa kita langsung tadi cocokologi gitu ya. Cocokologi. Ayatnya. Betul, ayatnya iya bener. Iya tuh. Kebentur tuh Pak. Comot ayat ini ya Pak ya. Padahal konteksnya beda ayat ini sama ayat yang satunya, bener. Iya, betul. Menarik tuh ya, menarik. Jadi mirip-mirip kayak ini ya Pak ya, observasi gitu ya Pak ya, observasi dulu, terus implementasi, baru ke aplikasi ya Pak ya. Iya, itu metode ya. Metodenya ya. Itu. Tidaknya begini, yang lebih penting dari metode ini adalah saya dapat berkat dari buku Pak Andar ya. Boleh tuh Pak. Jadi begini, kenapa satu kisah cerita di Alkitab waktu kita anak-anak, waktu kita sekolah minggu itu rasanya kisah itu begitu semangat. bebasnya. Iya, bebas benar. Karena waktu kita anak kita punya imajinasi. Ketika membayangkan tentang Daud dan Goliat gitu ya, anak-anak rasanya kan dia masa kecil gitu ya, lalu Goliat raksasa besar gitu ya. Jadi itu membuat mereka tuh mengalahkan rasa takut ya,
apa namanya, memakai sesuatu yang ada dalam diri dia untuk mengalahkan seseorang. Nah, itu kan makna-makna yang membuat mereka, wah, aku ini bisa menjadi pahlawan seperti Daud Pahlawan. kalau aku di pihak Tuhan. Wih, siap. Iya, itu kan. Ya. Anak-anak langsung menangkap. Anak-anak menjadi tertarik, Betul, betul. berimajinasi. Nah, saya pernah mendampingi istri ya waktu pelatihan baca dari Alkitab di salah satu gereja. PA-nya itu membuat drama. Oh. Jadi membangun minat Alkitab itu bukan hanya misalnya kayak apa, ahli Taurat, Iya. Waktu udah zaman dulu Pak ya. cari bahasa asli, Cari bahasa konteksnya zaman di mana? Di kota mana ini? konteks anak-anak membuat metode pembelajaran yang menarik. Menarik ya, betul. Buatlah metode pembelajaran yang menarik. Ya. Jadi waktu saya lihat istri saya waktu membimbing baca dari Alkitab, bagaimana mengikuti teks itu dengan drama. Wah, itu melibatkan banyak orang ya. Ada yang jadi Daud, ada yang jadi Goliat, ada yang jadi prajurit-prajurit yang menonton gitu ya. Nah, itu kan melibatkan semua orang untuk masuk dalam kisah itu, dan disitulah mereka akan menyerap, oh begitu tuh tentang Daud dan Goliat itu. Nah, ini kadang-kadang kan kita itu, wah, baca tafsiran. Harus ada buku pendamping ya. Buku pendamping. Akhirnya ujungnya bukan pendalaman Alkitab, malah apa ya? Perdebatan Alkitab. mengunggulkan literatur yang dia. Iya, literatur yang dibaca, bener Pak, bener. Biasanya begitu ya. Itu dapur kita aja. Betul. Jadi kalau usah kita Langsung, cukup pegangan kita lah Pak ya. Iya. menelan berapa banyak literatur. Tapi Betul. kan yang paling penting adalah hasil akhir ya. Kamu dapat apa dari kisah Alkitab itu? Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi terutama buat anak-anak remaja, anak muda itu, sari daripada Alkitab itu dan juga perjumpaan dengan pengalaman mereka pribadi. Nah, itu yang membuat mereka tahu dengan rasa ingin tahu. Ini saya mau dapat pelajaran apa ya? Iya. Itu menarik tuh Pak. Harus dimulai dari rasa ingin tahu itunya dulu ya Pak ya. Rasa ingin tahunya, benar. Kalau yang minggu sama, anak-anak suami itu langsung nebak gitu ya, ngejengkal. Apa sih kakak ini ngomong ini, ini ngomong ini. Ya udahlah gitu ya. Terus apa yang terekam dari anak-anak atau remaja atau muda? Ya sekedar transfer informasi. Iya. Tidak ada impartasi, tidak ada perjumpaan dia dengan Tuhannya. dan juga memberi tempat buat pendengaran Tuhan. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana firman Tuhan itu bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi firman Tuhan itu sudah menjadi milik saya. Menarik tuh. Ketika itu menjadi milik saya, baru saya bisa membagikan kepada orang lain. Kalau itu belum menjadi milik saya, firman itu melekat dalam diri saya, kesaksian saya, hidup saya, itu hanya sekedar transfer informasi. Transfer informasi. Transfer firman. Oh, menarik tuh Pak, benar kata-kata itu tuh. Harus si diri kita dulu menghidupinya, baru bisa menjadi kesaksian hidup juga ya Pak. Wah, menarik tuh. Iya. Walaupun menghidupi itu kita nggak harus dalam semua area atau level itu harus menang dulu baru bersaksi. Iya. Itu repot juga ya. Itu dapat pasti.
tunggu kita mendekati ajal baru ya kapan berhasilnya gitu. Betul. Tapi yang paling penting adalah kalau ada satu area yang menang boleh kita menang. Tapi kalau ada area yang dimana kita masih berkumpul gitu ya, nah kita dengan jujur katakan bahwa saya masih dalam berkumpul dalam area ini, memperjuangkan dan lain-lain, sehingga ada wujud kerendahan hati seseorang untuk Iya sih. menyadari keterbatasannya dan membutuhkan sahabat-sahabat lain untuk Mendukung, ya benar. Iya ya, itu sebenarnya poin tersembunyi dalam Alkitab sendiri ya, minat itu ya. Aduh, dibandingkan metode-metode yang apa para Alkitabiah gunakan ya. tapi memang Bapak setuju ya, pendalaman penggalian itu penting juga dipelajari oleh pembicara yang akan menyampaikan firman. Ya, tadi kan saya sampaikan ya, saya teruskan tadi ya, hanya tadi yang Pak Ander bilang, waktu kita anak sekolah minggu, imajinasi kita begitu bebasnya menghidupi kisah Alkitab itu. Tapi ketika kita masuk sekolah teologi, lebih banyak kita memakai logika. Lebih banyak kita memakai pikiran kita, rasio kita untuk membaca satu naskah Alkitab. Sehingga naskah Alkitab itu menjadi semacam teks sastra yang kita bongkar. Iya. Sehingga ada dosen saya bilang begini, mahasiswa teologi itu sama seperti ayam yang mati di dalam lumbung padi yang banyak makanan. Iya, menarik tuh, benar. Iya. Nah, ini masalahnya gitu. Jadi antara imajinasi dengan logika itu harus ada perpaduan. Jadi boleh kita tua, begitu ya. Boleh kita tua. Tapi waktu kita anak-anak itu harus tetap ada ketika kita membaca Alkitab. Berarti kalau menyampaikan itu kepada Anak-anak. anak, suami, Betul. dan juga remaja dan sebagainya. Iya. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya, antara dua kutub ini, imajinasi dan logika. Atau rasio. Itu jadi kita juga perlu mawas diri nih. Kalau udah terlalu banyak logikanya, wah ini kayaknya perlu banyak berlibur karena ya, nonton ya, gitu ya, nonton siapa Thanos bener bisa dijadiin ini ya. Ternyata Thanos ini dengan Alkitab ada nggak perjumpaannya? Iya, dikaitkannya ya. Misalnya nonton film Narnia ya, karena ditulis sama orang yang hebat juga ya. Kalau kita tahu bahwa Narnia itu kan ditulis sama orang teolog ya, C.S. Lewis. Betul. C.S. Lewis itu kan teolog besar. Betul ya. Dan dia bagaimana hasil daripada penelaan Alkitab menjadi satu karya sastra yang di sepanjang zaman itu ditonton dalam semua level usia kan? Betul. Nah itu jadi jangan sampai kita menjadi orang teolog aja bisa ketemu sama kita nggak ngerti ini orang ngomong apa. Itu repot tuh. Iya, tinggi banget nih langitnya. Iya, wah. Iya. Harus mendarat jatuhnya ya, Pak ya, kalau istilahnya gitu ya. Harus membumi lah ya, membumi. Iya, sisi kreativitas itu jangan hilang, sisi imajinasi jangan hilang. Sisi kita sebagai orang dewasa yang punya sifat kekanak-kanakan itu harus tetap kita pelihara awal. Supaya walaupun kita tua, kita tetap bisa dengan berkoneksi beneran. Tersambung dengan imajinasi anak. Iya, menarik tuh.
pendalaman Alkitab, minat Alkitab dulu yang penting ya Pak ya. Sebenarnya harus minat bacanya dulu ya yang ditimbulkan ya Pak ya. Iya, betul. Kalau minat bacanya udah ogah gimana mau dalemin? Udah bacanya setengah hati itu, aduh, udahlah. Makanya saya sering ngutip begini kalau saya waktu nyampein renungan ya. Ya, niatnya baca dari kitab Kejadian gak jadi-jadi. Iya. Keluaran gak Gak keluar. Dari kitab Imamat gak tamat-tamat. Sama Wahyu. Iya. Iya, mau gimana? Gimana mau ini tamat-tamat? Imamat kita paling menyebalkan itu racunnya kalau dibahas. Ngomongin ini lagi. Alat. Imamat begitu. Jadi memang ini PR kita sama-sama ya. Iya. Mulai dari anak-anak perlu ada gerakan membaca Alkitab, remaja ada gerakan membaca Alkitab, apalagi pemuda. Waduh, harus digencarkan memang itu. Biar mereka nggak asal yang tadi cocok teologi sama comot-comot ayat. Memang tantangan kita di media sosial begini adalah disruptif informasi ya, banjiran informasi, tetapi pemuda itu mungkin filternya itu belum terlatih. Jadi kalau Ibrani, kalau kita lihat Ibrani ya, Mas Adi, boleh. Kita baca misalnya Ibrani pasal 5 ya. Ibrani pasal 5. Ayat 12 ya. Katakan begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi lamanya dia menjadi orang Kristen itu bukan menjadi ukuran tentang kedewasaan rohani. Lamanya dia untuk menjadi seorang warga jemaat di satu gereja tidak lagi menjadi ukuran dia itu rohani apa enggak, apalagi level-level yang lain, maka dia ya macam-macam itu ya. Nah, dikatakan begini, sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran-ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil bukan secara fisik, dan secara rohani. Dan ayat 14 dikatakan begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang tidak. Jadi kalau kita sudah menjadi dewasa, baru kita bisa membedakan mana ajaran yang baik, yang baik, dan mana ajaran yang kurang atau jauh dari itu. Jadi tanpa kita jalannya adalah dengan makan makanan keras. Caranya gimana? Ya itu pendalaman Alkitab itu ya. Dipaksa makan keras dulu nih. Dipaksa dulu. Contohnya gini Bang Randi. Gimana? Mana lebih memberikan pengalaman buat anak-anak misalnya ya. Jadi pengalaman anak-anak misalnya mereka kan adanya satu program nih, mereka di sebelum pandemi itu mereka masuk satu tempat yang
alat-alat untuk profesi-profesi. Oh iya tahu. Ya, kita nggak usah sebut merek. Betul. Nah, dia kan dipakai, misalnya dia itu pemadam kebakaran, dia dipakai alat pemadam kebakaran, Iya, lalu dia perlengkapannya. dinaikin ke Mobilnya, betul. Pengalaman itu kan membuat dia punya semangat untuk mewujudkan cita-cita itu. Betul. Jadi itu mengalami infiltrasi atau mengalami satu dia masuk dalam profesi itu. Atau misalnya dia masak gitu ya. Bedanya kalau kita datang ke restoran, kita langsung menikmati makanan itu, oh enak ya. Lalu kita mulai membedakan dengan makanan yang lebih lezat. Betul. Tapi kalau kita bikin sendiri, ya mulai dari belanja ke pasar, ya, lalu Nawar dulu. lalu kita ke rumah, lalu kita mulai siangin, Iya, betul. gitu ya. Dengan lihat YouTube, lalu kita mulai masak. Nah itu menjadi masakan itu menjadi gaya dia sendiri. Ya kan, gaya dia sendiri, resep dia sendiri, hingga dia menemukan itu sebagai sebuah yang hidup dalam dirinya, dan itu bisa dibagikan. Gue punya nih resep sendiri nih, resep ala Charles. Iya. Bang Sandi mau tahu nggak gitu? Siap. Kita melihat resep orang lain atau menikmati hasil akhir daripada makanan. Bisa. Nah, kitab itu seperti itu. Jadi kalau kita PH itu kan sama seperti kita ambil bahan sendiri, lalu kita siangin sendiri, kita racik atau kita ramu sendiri, lalu kita makan sendiri. Betul. Untuk diri kita. Dan kita lebih tahu bahwa itu lebih higienis. Iya. Itu lebih sehat buat otot-otot rohani kita. Dan yang pasti murah. Menarik Pak itu tadi. Aduh, ilustrasinya nangkep itu Pak. Wah, pas itu ilustrasinya pas. Mau cepat saji atau memang kita buat sendiri gitu ya, bener. Tapi dengan susah payah, tapi kan yang pasti. Tapi hasilnya higienis. Waduh, siap. Wah, ilustrasi menarik gitu. Bumbu-bumbunya nggak jelas lagi, pokoknya terima jadi lah, enak gitu. Ini memang persoalannya adalah kita sekarang masuk dalam sebuah budaya yang fast food atau orang mau cepat saji. Nah itu kita sedang melawan budaya kalau kita membuat program seperti menggalakkan atau menggiatkan membangun minat baca. Betul. Jatuhnya kadang-kadang sudah terdistraksi dengan kesibukan dari pagi sampai malam, lalu kadang-kadang nggak bisa mengalihkan perhatian dari handphone. Betul. Jadi itu sehingga tidak ada punya waktu untuk mengunyah ya. Nah itu mengunyah. Sebuah seekor lembu atau seekor kerbau kan mengunyahnya 2 kali ya. Iya betul. Dia makan dulu leteh bawahnya, baru dia memamak kembali. Betul. Jadi bekerja 2 kali itu. Betul. Nah itu nggak ada lagi di dalam bukan nggak ada. Sulit Pak, benar. Mengikuti tahapan seperti itu, mengunyah dan memamak. Betul. Nah dalam kisah para rasul itu ada namanya istilahnya jemaat Berea ya. Kita tahu bahwa jemaat di Berea pasal 17 ayat 11 ya. Nah ini adalah jemaat yang melakukan metode pemamah itu. Setelah dia menerima firman Tuhan
dengan segala kerendahan hati. Lalu apa? Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian yang disampaikan oleh orang pembicara atau orang Yang menyampaikannya. yang hadir di gereja di jemaat itu. Betul. Di Tesalonika. Jadi perlu dua tahap itu. Jadi persoalannya adalah kadang-kadang kita ibadahnya online. Iya, zaman sekarang udah online, aduh. Matiin video, tidur. Ya, ibadahnya kadang-kadang belum mandi, Iya, biasa begitu. sampai tidur-tiduran. Disuruh diri, nggak apa-apa, nggak ngeliat ini. Nggak ngeliat ini, matiin video deh. Nah ini jadi kita memang menghadapi tantangan. Iya. Aduh. Tantangannya semakin ini ya, Pak ya. Iya, tantangannya ya mengalahkan diri kita sendiri. Sebenarnya ya, Pak ya. Iya. Memang musuh yang paling besar itu memang diri kita sendiri. Musuh paling besar, benar, musuh paling terberat. Musuh paling terberat ya diri sendiri sebenarnya. Iya. Ini menarik tuh, Nah Pak. ini saya mau sharing Boleh. mengenai, Alkitab itu dalam kita membangun satu pelayanan ya. Boleh Pak. Wah, itu menarik tuh. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, sebuah komunitas, misalnya komisi sekolah minggu kah, remaja kah, Atau pemuda. atau Bahkan orang tua lah ya. gereja. Betul. Ya kita perlu memahami bahwa yang bisa merubah keadaan itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Saya tidak berpendapat misalnya kita baca dari Titus ya. Titus ya, Pak ya. Titus. Wah, itu satu ayat tuh biasanya Titus. Satu pasal, 3 pasal. Satu ya. Itu satu. Jadi dikatakan di sini kan adalah dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Nah ini yang paling penting. Jadi kita sebagai aktivis gereja atau hamba-hamba Tuhan itu memiliki prioritas di dalam pelayanan itu adalah memelihara iman orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dan mendorong mereka punya pengetahuan akan kebenaran. Nah, itu Pak. Yang benar yang harus kita arahkan. Iya, dan itu nampak dalam ibadah kita, dalam doa, dalam ibadah kita. Termasuk sikap yang tadi ya Pak ya, sikap kita. Iya, jadi kalau kita nggak punya pengetahuan akan kebenaran, ya iman timbul dari pendengaran, nanti masuk ya, mulut kita, iman kita tumbuh dan ibadah kita juga menjadi ya hanya versi manusia atau versi gereja tertentu. Menunjukkan apakah ibadah kita itu sudah memiliki pengetahuan yang benar. Makanya itu pengenalan tentang apa itu ibadah, apa itu kesaktian. Iya benar-benar harus diarahkan ke situ memang ya Pak ya. Biar nggak melenceng lah bahasa kasarnya, nggak melenceng terlalu jauh. Ya, ini begini, apapun pilihan kita ya, karena kita kan sudah banyak pilihan ya. Iya betul. Artinya gereja itu tidak bisa lagi
membatasi hanya satu gaya ibadah tertentu. Biasanya udah mix gitu ya, udah bercampur-campur. Tapi bercampur-campur itu pun kita perlu menggumuli apakah ibadah itu mendekati, ditopang dengan pengetahuan akan kebenaran itu. Ditopang oleh pengetahuan akan kebenaran itu. Misalnya, kan ini kan udah mulai banyak nih, misalnya ini kan mau mendekati Natal ya. Ya betul Pak, dikit lagi nih. Berapa bulan lagi nih? Saya mau buat Natal yang merangkul atau mencampurkannya dengan unsur-unsur budaya. Wah, iya. Ya kan? Menarik tuh. Saya ini konteks kita misalnya di tengah pandemi saat ini. Pandemi betul Pak. Bagaimana Natal itu dicampur dengan konteks budaya, misalnya budaya apa begitu ya, lalu dicampur dengan konteks dengan kondisi saat ini, memasuki pandemi tahap kedua. Itu jadi bukankah kematian Yesus itu juga berada di tengah ancaman kematian? Ya, kelahiran Yesus kan Di tengah ancaman kematian, bener Pak. Kita ada kita untuk menghabisi anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Iya betul. Tapi kadang-kadang gereja kan tidak Ngebahas itu. fokus kepada ancaman kematian itu. Iya dilewatin lah ya, dilewatin. Juga disetir dengan budaya konsumerisme. Iya. Kita sudah menjadi hegemoni Barat yang berkata, oh iya ini Natal yang baik adalah ada pohon Natal, ada Sinterklas, ada pelikitan, Salju. gitu kan. Tiap tahun hanya, saya kadang nyesel juga ya, Bang Sandi. Saya dulu pernah bilang, Bang, apa kayaknya cocok jadi Sinterklas. Saya pernah loh peranin sekali jadi Sinterklas. Dan saya nyesal gitu. Waduh, salah ya. Sinterklas di Alkitab nggak ada paduannya. Kadang-kadang senang gitu. Kadang-kadang kita fokusnya kepada senang-senang gitu. Iya bener. Kita nggak berani untuk jujur berkata bahwa kelahiran Yesus itu sebenarnya berada di tengah-tengah aroma kematian. Iya, sama bener. dengan saat ini aroma kematian itu berada di situ. Ih sedap, menarik tuh. Iya, jadi inget itu bener. Itu jarang dibahas loh sebenarnya. Jarang dibahas. Di aroma di tengah-tengah, wah, kelahiran di tengah-tengah kematian. Wah, siap. Jadi tema SGKW itu Pak. Natal ya. Saya nggak berani lah. Gak berani. Langsung dicoret. Iya, serem amat dicoret. Iya. Jadi itu ya Bang Sandi. Jadi ini ternyata kita banyak. Pasti PR-nya banyak ini Pak. Kita akui sih. Yang tadi dogma-dogma itu memang Paling penting dari situ adalah saya sih bersyukur karena yang tadi saya bilang ya bahwa saya memang mungkin nggak bisa menyentuh semua komisi karena keterbatasan saya. Tapi upaya untuk mendorong warga jemaat untuk memiliki minat membaca Alkitab itu saya usahakan untuk saya lakukan dalam setiap aktivitas pelayanan. Misalnya waktu saya kunjungan jemaat, gitu ya, lalu saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini sudah baca Alkitab belum? Saya tanya, belum. Kita
nanti malam. Lalu boleh itu ambil Alkitabnya. Oh iya iya, mereka baru susah-susah di mana Alkitab diulang tempat laku gitu ya, sehingga tangkip kudusnya tidak pernah disebut Nggak pernah dijamah. dan kadang-kadang di depan saya baru dibersihin ya. Ya ampun. Baru kita baca Alkitab satu ayat, lalu saya tanya ayat ini berbicara apa. Nah, saya biasanya membacakan misalnya misalnya tadi ya 2 Timotius 3 ayat 15-16 gitu ya. Firman Tuhan itu bermanfaat mengajar ya, tentang kesalahan orang dalam kebenaran. Habis itu biasanya mereka langsung sedih, nangis gitu ya, terus punya komitmen dia apa pendeta selama ini kami jarang baca Alkitab dalam bersekutu. Setelah itu baru mereka kami berkomitmen dengan kami kembali yang dulu pernah ada sekarang udah hilang, kami menyakitkan. Ih, sedih. Atau misalnya membaca misalnya kalau kunjungan kepada orang-orang yang Berduka. kesusahan, Oh ya. saya membacakan hanya doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami ya. Iya Nah iya. itu dampaknya juga dahsyat tuh. Dahsyat Pak, dahsyat. Jika baca itu dia langsung nangis gitu ya. Karena waktu kami kunjungi itu mereka nggak tahu besok itu makan apa. Dan kami biasa datang itu kunjungan dengan tim diakonnya udah siapkan biasanya bantuan dari tim Iya. diakonnya itu lapor juga ya. Kebutuhan lah buat, iya betul menarik tuh Pak. Jadi pelayanan kita juga kan perlu holistik ya. Harus Pak. Ya tangan harus terbuka untuk seperti itu. Bener Pak, itu gereja yang hidup begitu lah Pak. Gereja yang hidup harus seimbang itu. Bener udah pas itu lah, udah pas itu. Jadi pendalaman Alkitab atau mendorong minat warga jemaat untuk membaca Alkitab itu ya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada warga jemaat yang datang sharing punya permasalahan pergumulan, saya bilang saya dengan jujur katakan saya pasti permasalahan saya hanya ibu atau bapak itu kembali kepada apa yang kalau misalnya ada konflik dengan harta, Wah. ada dia bicara gitu ya. Ya kan, gitu kan. Kalau konflik dengan anak, ada bicara tentang perumpamaan anak. Perumpamaan anak itu. Itu jadi dalam setiap kesempatan hidup kita, sebenarnya pendalaman Alkitab atau mendorong minat baca Alkitab warga jemaat itu bisa. Siap. Jadi bukan hanya kita bikin program ya. Itu PA gitu ya. Ya. Kalau makan rujak kan bisa Oi. 3 orang. Rujak. Langsung duluan nyampe. Makan nih. Iya. Kalau naik rujak kan dari gua buahnya, dari gua bumbunya, Iya. dari gua bumbunya gitu kan. Gua bisa apa potlok gitu ya. Iya betul. Kalau PA, Aduh, ntar dah. gua ada jadwal deh. Iya, ntar deh. Tapi kalau kita membuat pendalaman Alkitab atau mendorong minat baca Alkitab itu dengan gaya hidup,
sesuatu yang menjadi gaya hidup kita ketika kita berkata-kata, ketika kita berespon pada sesuatu dan lain-lain, itu orang secara tidak sadar benar. Tuntun mereka untuk jangan bergantung pada saya. Betul. Sebenarnya tidak ada jawabannya di Alkitab. Nah, kita adalah buku kehidupan menyimpan semua jawaban, jalan-jalan yang bijaksana yang Tuhan wariskan buat setiap orang. Nah, makanya lu punya waktu nggak untuk baca? iya. Lu punya waktu nggak buat baca tuh? Iya benar. Iya, jadi nggak ketergantungan sama pendeta, majelis, tapi karena sudah paham, mereka punya pegangan lah. Yang tadi masak sendiri, Pak, masak sendiri, ngolah sendiri. Jadi udah tahu. Betul. Jadi mandiri. Jadi ketika ada bumbu yang salah, wah ini salah nih, harusnya bukan lada, kecap harusnya yang dimasukin. Iya menarik. Ini mungkin aplikasinya ya Bang Sandi. Iya. Kenapa sih orang Kristen ini kan mulai dari pandemi tahun lalu 2020 betul. banyak bicara tentang teologi penderitaan. Jadi kenapa gereja dipersiapkan untuk memahami tentang teologi penderitaan? Nah, kebanyakan orang Kristen itu tidak bersiap-siap diri ya untuk belajar teologi penderitaan. Sehingga waktu dia menderita baru dia baca Alkitab. Iya. Nah, pengennya dia langsung terakhir dalam kitab Ayub misalnya, di mana Tuhan kasih istri kembali, anak-anak yang berlipat begitu, hartanya berlipat-lipat. Dia nggak tahu bahwa ada proses. Betul. Kisah Ayub itu. Pengennya kan langsung loncat ke Ayub 42. Iya. Pokoknya maunya ke situ lah. Jadi lebih baik kita bersiap-siap diri jika misalnya ada pun keluarga kita yang terkena COVID atau dia sakit menahun, Betul. atau dia juga mungkin ya kelukaan karena pandemi ini, dia sudah punya pegangan, punya akar untuk tetap bertahan dalam harapan hidupnya, berupa kehendak Tuhan. Setuju, Pak, setuju. Tidak ada kata terlambat tuh, ya harus segera kita menyuarakan itu. Betul. Iya, setuju tuh, Pak. Aduh, menarik ini, aduh. Nah ini PR kita lagi, bahkan juga. Iya ya, PR lagi ya. PR mengajak jemaat minat baca dulu nih. Suruh masak-masak sendiri lah. Biar sehat. Iya, menarik tuh, Pak. Iya, jadi ketika nantinya ada yang tadi pembicara yang menyampaikan, mereka juga lebih tahu menangkapnya gitu ya, Pak ya. Bagaimana? Jadi ketika ada pembicara, mereka nggak nelan mentah-mentah banget lah gitu ya, Pak ya. Ya itu dari tadi belajar dari Jemaat Berea. Betul. Jadi dia menerima dengan rendah hati apa yang diajarkan, lalu mereka mengecek kembali, membandingkan kembali, supaya itu menjadi pegangan dalam hidup. Iya sih, ya bener lah. Filter. Ada filternya lah ya. Iya, setuju tuh, Pak. Ada filternya. Bahaya nanti kalau jemaat terima mentah-mentah kan, aduh. Iya. Dogma lagi nanti. Ada dogma lah. Nah umumnya kan kalau jemaat begitu kan, misalnya kata pendeta A, nah itu menandakan dia itu masih anak-anak yang tadi pasal 5 itu kasih bubur. Karena kalau sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan standing positionnya, standing formnya apa.
walaupun standing form itu bukan sesuatu yang finally ya, Betul, jangan Pak. sebagai satu standing supaya kita bisa bertahan pada titik ini, dan sambil kita belajar kan nanti kita akan terus mengalami progres ya, perubahan yang lebih mendekati kebenaran, Betul. pengetahuan akan kebenaran. Titus pasal 1. Betul. Tapi ya balik lagi, intinya adalah kembali bahwa Tuhan memang bisa pakai hamba-hamba Tuhan, tapi tetap kita perlu kembali kepada Alkitab, kembali kepada pengajaran bapak-bapak guru. Iya. siap. Oke nih, aduh. Ini soalnya satu lagi nih Bang Sandi. Apa nih? Soalnya dia bilang, Pak Pendeta, kenapa ya saya dengar khotbah itu satu hari bisa banyak ya, lewat YouTube. Iya, lihat YouTube ya. Tapi kok kelihatannya saya tuh semangat saya biasa-biasa gitu. Nah, ini persoalannya adalah orang itu punya kebutuhan atau rasa lapar apa enggak dengan firman Tuhan. Jadi kalau dia belum punya rasa lapar, rasa haus pada firman Tuhan, berapa kali pun dia akan dengar khotbah ya. Jangan ada khotbah 24 jam. Oh, banyak Pak. Iya. Banyak. Lagi di YouTube. Persoalannya adalah dia siap nggak, bersiap diri nggak, dia mau mengosongkan dirinya nggak. Sama seperti kisah dari contoh misalnya di perempuan Samaria ya. Oh iya benar Pak, betul. Dia itu kata dia selama ini kok aku beribadah ke Gunung Gerizim kok belakang bapak-bapak luhurku aku beribadah ke sana begitu. Lalu Yesus berkata bahwa ini aku berikan air hidup itu. Sudah ketemu Yesus muka dengan muka pun perempuan Samaria itu belum mengaku, belum mengenal sebagai yang utama kan. Sampai perempuan itu dibukakan bahwa Yesus adalah seorang nabi karena bisa membaca kurikulum vitae daripada perempuan itu. Kamu itu punya suami yang simpenan. punya simpenan. Nggak punya. Kamu jujur itu. Jadi kalau TV-nya udah kebaca baru dia ngaku. Iya. Benar Pak. Perempuan Samaria tuh kisahnya tuh. Ini persoalannya adalah bukan berapa kali kita dengar khotbah atau dengar YouTube. Persoalannya adalah kita punya relasi nggak yang dekat dengan Tuhan. Punya relasi nggak? Kita punya minat nggak untuk diisi? Nah, ini persoalannya. Dan memang itu perlu persekutuan. Nah itu. Jadi selain kita belajar sendiri, aplikasi itu kan dengan aplikasi itu kan, jadi misalnya kan learn dulu, habis itu learn dulu. Jadi macam buah lingkaran. Kalau kita hanya belajar, tidak ada aplikasi, maka itu kan menjadi kepalanya besar, kakinya kecil, tangannya kecil. Tapi kalau misalnya aktivis, kakinya besar, tangannya besar, kepalanya kecil. Nah itu menjadi harus seimbang. Iya. Karena kita jadi kayak gambar manusia dalam kartun itu kan begitu. Iya benar Pak. Ini kecil, kepalanya besar. Jangan begitu. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan supaya semuanya profesional, betul. Dengan cara apa ya? Membangun persekutuan. Ini juga kita bersekutu nih. Iya harus Pak. Iya, ini udah bersekutu ini kita. Sekutu.
Jadi mana yang kita perangin dulu, Pak? Bersekutu. Iya. Oke. Wih, menarik loh Pak. Udah 1 jam kita berbincang-bincang ini. Sedap ini. Mungkin langsung ada kesimpulan Pak yang ingin disampaikan dari bincang-bincang kita. Kesimpulan ya. Jadi terima kasih buat undangan buat saya membagikan apa yang sedikit ya, syukur Tuhan yang anugerah kepada saya untuk bisa melayani. Harapannya adalah ya tadi balik lagi ya, mari kita membangun minat baca Alkitab ya, mari kita membangun relasi yang akrab, intim antara dengan Alkitab, karena ya Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Sama seperti kita yang perasaan jatuh cinta itu bagaimana sih ya, kalian remaja atau pemuda ya. Jadi kan apa-apa pengen ingat gitu ya, harus dibaca terus, sering dilihat terus gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya rasa cinta itu ya balik lagi kita menjadi seadanya, sekedarnya ya, formalitas ya. Dan itu akhirnya akan teruji ketika nanti ada badai dalam kehidupan. Ingat Matius pasal 7 ya, 2 dasar ya. 2 dasar ya, kalau kita membangun di atas dasar batu karang atau kita membangun atas dasar pasir ya, dua-duanya kelihatannya terbangun rumah itu sampai ada angin, banjir besar, baru kelihatan dasarnya itu pasir atau batu karang. Jadi sebabnya saya mendorong buat Bang Sandi, komisi anak, remaja maupun muda, komisi bapak ibu juga ya, sama kita para hamba Tuhan. Mari kita memakai setiap kesempatan dalam perjumpaan dan dengan keluarga jemaat sama kita itu dengan kita membagikan hasil PA kita kepada kita. Ikuti pesan gitu ya, dan pesan kita bersama lah ya. Pesan kita bersama ya, karena kita dalam satu keluarga GKOI berharap ada muncul anak-anak, remaja, pemuda yang bisa mencintai Alkitab sungguh-sungguh dan membenci dosa sungguh-sungguh, dan juga punya panggilan juga untuk menjadi pemberita firman Tuhan, maka dia menjadi ketua maupun menjadi pendeta. Jadi kita perlu memiliki hamba-hamba Tuhan yang punya panggilan jelas mulai dari sekolah minggu. Saya pernah lakukan itu loh, bahkan di gereja kita di Petra. Ya pada forum besar, siapa di sini yang mau menjadi pendeta? Gitu. Banyak tuh yang datang, maju ke depan altar call gitu. Oh, hati saya terharu, nangis saya berkata, puji Tuhan, ada generasi yang membutuhkan silakan. Aku bilang, aku pengen jadi seperti Pak Pendeta Charles. Oh jangan, saya bilang itu, jadi pendeta aja, jangan pendeta. Ya, jadi pendeta iya, jadi hamba ya Charles ya. Jadi mari kita kerjakan ini Bang Sandi, dan setelah yang kita dipakai dalam posisi kita, baik kita sebagai Tuhan di gereja maupun kita bersaksi di tengah-tengah marketplace kita. Itu yang paling penting. Banyak orang yang efektif itu melayani di marketplace. Itu
PDRC, ya, bilangan research center itu hanya 1,2% yang datang ke hamba Tuhan pendeta kalau bukan dari jawaban. Di kalian yang kerja di marketplace itu yang punya banyak kesempatan untuk menjadi garam dan terang, memberikan hasil masukan, kesaksian dengan tindakan-tindakan nyata. Saya salut buat kalian bersaksi untuk Tuhan hidup kalian, dan Tuhan kuatkan kalian tetap jangan bergeming dengan tawaran-tawaran uang, jabatan, lain dengan iman. Juga dengan pendalaman kitab kita juga bisa berefleksi untuk memiliki dasar yang kuat ketika kita menghadapi pandemi ini. Yang mulai dari anak-anak, saya terharu ya dengan kesepian anak-anak ya. Dia bilang, ya kami itu perlu hidup sederhana karena saat ini papa nggak kerja. Kasihan itu yang mendorong mereka untuk ya bahwa ada kakak-kakak sekolah minggu, ada teman-teman sekolah minggu yang aku mendengar keluh kesahku. Nah itu saya tersentuh sekali dengan hal seperti itu dan bersyukur firman Tuhan yang sedangkan saya ya di beberapa universitas sekolah minggu ada kesaksian. Kiranya Tuhan berkati di KUI dan semuanya sehat-sehat. Amin. Terima kasih nih Pak Charles nih. Apa lagi? Iya, terima kasih nih Pak Charles. Aduh, sangat menginspirasi, sangat menambah wawasan tuh, dengan ilustrasi-ilustrasinya tadi itu. Aduh, canggih. Jadi membuat pemahaman Alkitab itu jadi menarik sebenarnya. Aduh, nggak berat. Jadi cair. Iya, betul. Nggak kaku, tetapi menjadi cair. Wah. Apapun, bangun minat itu yang paling penting. Betul. Ya, nanti tiba-tiba langsung asosiasinya, wah itu serius. Gitu. Nah, itu lah betul. Orang terpelajar dan lain-lain juga. Iya. Harus cair, kreatif, dan yang penting message itu firman Tuhan itu sampai nempel, nampol, sampai langsung bikin bener dia. Mantap bener. Ada aha moment. Iya. Iya, betul. Setuju tuh Pak, Charles, saya setuju. Iya, soalnya banyak pemuda berpikiran, wah, kamu PA nih, wah berat. Langsung nggak datang. belum persiapan. Padahal kalau dibikin yang tadi Pak Charles bilang mencair, wah pasti akan lebih seru. Bener. Makin banyak orang yang tertarik datang ya. Betul. Siap.